10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Selamat datang, selamat beribadah di ibadah online Gereja GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Saya percaya kita semua ada dalam kondisi sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang minggu ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita tenang teduh di hadirat Tuhan. Tanggalkan segala pergumulan, masalah dan rintangan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita fokus datang menyembah dan beribadah kepada Dia. Saya percaya dimanapun kita berada, hadirat Tuhan itu nyata. Berikan mazmur yang terbaik hanya bagi Dia. Ku
segala pujian Tuhan. Hanya Kau yang layak menerima segala kemuliaan. Kami bawa hidup kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah-Mu, yes Tuhan. Ku menyembah-Mu, I worship You Lord God. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu. Ku sembah. Kami sembah Kau Tuhan. Ku menyembah-Mu. Ku Kudus, ajaib dalam hidup kami. Haleluya, amin. Mari kita serukan nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Yes. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, telah membebaskan. Segala kuasa tunduk dalam nama Yesus, segala kuasa tunduk padanya. Yesus Tuhan segala, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama.
Engkau berkuasa dalam hidup kami, dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, Engkau berkuasa Tuhan. Bawa kami terus untuk tinggal diam di dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh mengalami Engkau Tuhan, untuk kami tenang teduh di dalam hadirat-Mu Yesus, menyembah Engkau, duduk diam di kaki-Mu Tuhan, menanti-nantikan Tuhan berbicara di dalam hidup kami. Bawa kami melekat di dalam Engkau Yesus. Itu yang kami butuhkan hari-hari ini Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, yes Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus Yesus, Yesus, kami sembah Kau dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah Kau Tuhan. Kuduslah Tuhan dan ku sanjung Kau mulia, bagimu kami ada hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami ada hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Celikan mata rohani kami untuk melihat keagungan-Mu, untuk melihat kebesaran-Mu. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Kau di tempat kudus-Mu. Yesus, mari jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau yang mengikuti ibadah ini, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Sembah Tuhan,
satu-satunya pribadi yang layak untuk disembah. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang layak untuk diagungkan. Yesus Kristus, Tuhan, Anak Domba Allah yang telah menebus dosa manusia. Kau Raja di atas segala raja. Kau penguasa alam semesta. Engkau penguasa hidup kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia, perlindungan, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini semata-mata karena anugerah Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Dan kami percaya Engkau masih punya rencana atas hidup kami, bahwa kami terus masuk ke dalam rencana-Mu. Tuntun langkah-langkah kami, sertai kami. Jangan biarkan kami melangkah sendiri. Dimanapun umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah online ini, Roh Kudus yang melawat, Roh Kudus yang memulihkan, Roh Kudus yang menyembuhkan, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang menghibur. Kami percaya lawatan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kalau kami sebentar mau belajar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus, Engkau guru agung kami. Engkau yang mengajari kami, Engkau yang membukakan rahasia kebenaran-Mu, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi setiap kami, segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis, kami tolak dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah live streaming GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Dimanapun saudara yang sedang mengikuti ibadah ini, saya berdoa supaya setiap kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita percaya ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita, dan Roh Kudus itu yang akan membawa kita masuk ke dalam kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu yang akan membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita sepanjang bulan Agustus ini adalah refresh, disegarkan. Kita rindu supaya kita mengalami kesegaran yang baru, sehingga di waktu-waktu ke depan kita bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan di balik setiap pergumulan, di balik setiap kesulitan, di balik setiap tantangan yang sedang kita hadapi. Kita berdoa supaya minggu depan kita sudah bisa ibadah onsite dengan kesegaran yang baru, dengan jiwa yang sudah disegarkan, dengan roh yang menyala-nyala. Dan saya percaya ke depan Tuhan akan buat terobosan demi terobosan di dalam hidup kita. Asal kita bisa menyikapi semua yang sedang terjadi dengan cara yang benar, dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya di balik hujan yang lebat ada pelangi yang indah. Di balik setiap pergumulan, kesulitan, ada rencana yang indah yang Tuhan sedang sediakan dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, temukan itu. Apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jangan fokus kepada kesulitan yang sedang kita hadapi. Jangan fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi. Fokuslah kepada apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sedang bentuk dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sedang sediakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, untuk kita bisa menemukan itu, kita harus menyediakan waktu bersama dengan Tuhan. Kita harus menyediakan waktu duduk di kaki Tuhan, sehingga Tuhan bisa bukakan semuanya bagi kita. Seringkali kesibukan-kesibukan kita membuat kita nggak mau tahu atau tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tema kita di dalam minggu ini adalah waktu berkualitas yang menyegarkan.
waktu berkualitas yang menyegarkan. Saya mengajak kita membaca Alkitab kita yang kita ambil dari Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Saya akan bacakan bagi kita semua ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari padanya." Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita berandai-andai sejenak. Seandainya Bapak Presiden Joko Widodo, presiden yang sangat kita hormati, yang sangat kita cintai, tiba-tiba punya kesempatan mampir ke rumah saudara 1 jam tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tiba-tiba dia sudah ada di kota saudara dan dia mampir ke rumah saudara selama 1 jam. Kira-kira apa yang saudara pikirkan? Kira-kira apa yang saudara lakukan? Pernahkah kita berpikir, kalau seandainya tiba-tiba Bapak Presiden ingin mampir ke rumah saya 1 jam, apa yang saya lakukan? Apa yang ada dalam pikiran saudara? Tentu setiap kita punya respon yang berbeda-beda, saudara. Ada yang sibuk menceritakan penderitaannya. Mungkin dia pikir, kesempatan nih. Siapa tahu Bapak Presiden berbelas kasihan, akhirnya dia jual kesedihan. Mungkin penderitaannya dibesar-besarkan. Atau ada orang yang sibuk siapin makanan. Sibuk nyiapin makanan buat Bapak Presiden. Atau ada yang sibuk foto-foto. Mumpung Bapak Presiden datang. Dan kelihatannya yang paling banyak yang nomor 3, saudara. Apa? Foto. Nggak peduli apa tujuan Presiden datang. Kenapa sampai Presiden datang ke rumah saya? Yang penting saya bisa foto dengan Bapak Presiden, saya bisa pamerkan di TikTok, saya bisa pamerkan di IG, Instagram, di Facebook. Tanpa peduli kenapa ya sampai Bapak Presiden mau mampir ke rumah saya. Atau mungkin ada banyak hal lain. Saking kita bangganya, kita sibuk masak, saudara. Kita berusaha sibuk masak sampai akhirnya waktunya Presiden habis, dia gak sempat makan, saudara. Kira-kira
Apakah itu yang diharapkan Bapak Presiden kalau dia datang ke rumah kita? Apakah itu yang diharapkan Bapak Presiden kalau sampai ia datang ke rumah kita? Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal itulah yang bisa kita lihat dari apa yang terjadi di dalam kehidupan Maria dan Marta. Satu saat di dalam perjalanan pelayanannya, Tuhan Yesus masuk ke sebuah desa, kampung Betania. Di situ ada Maria dan Marta. Ada satu lagi saudaranya sebenarnya, kalau saudara ingat, Lazarus yang pernah mati dan dibangkitkan. Tuhan sangat menyayangi keluarga ini. Dan saat itu Tuhan Yesus mampir ke rumah mereka. Ketika Tuhan Yesus mampir ke rumah mereka, kita lihat ada respon yang berbeda, saudara. Lazarus tidak dituliskan sedang ngapain, bisa jadi dia sedang keluar kota. Tetapi yang jelas dituliskan antara Maria dan Marta. Kenapa Alkitab menulis kisah ini? Karena sebenarnya ini gambaran dari kehidupan kita. Ada Kristen Marta, ada Kristen Maria. Apa yang membedakan antara Maria dan Marta? Maria dan Marta sama-sama mengasihi Tuhan. Sama-sama mengasihi Tuhan. Tetapi cara mereka mengekspresikan kasihnya kepada Tuhan Yesus itu berbeda. Dan saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Namun seringkali, apakah cara kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan itu memuaskan hati Tuhan? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Ini yang perlu kita pergumulkan, ini yang perlu kita pikirkan. Apakah yang saya lakukan ini, cara saya mengasihi Tuhan, itu betul-betul menyenangkan hati Tuhan? Ada dua pribadi yang berbeda, tinggal dalam satu rumah, satu keluarga. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan Tuhan, mereka mengekspresikan kasihnya itu dengan cara yang berbeda. Marta, apa yang dilakukan Marta? Mungkin Marta ini pribadi yang suka masak, saudara. Mungkin bisnisnya bisnis catering, saudara, atau bisnis kuliner. Sehingga begitu dia tahu Tuhan Yesus datang, saudara, apa yang dia lakukan? Dia mulai berpikir mau memberikan makanan yang paling enak bagi Tuhan. Dia sibuk masak di dapur, saudara. Dia sibuk. Namun ketika dia lihat dia sudah sibuk masak, dia sudah sibuk untuk mempersiapkan, kok saudaranya nggak datang-datang juga ya? Akhirnya apa, saudara? Marta mulai bersungut-sungut dan berkata kepada Tuhan, "Engkau tidak peduli samaku." Dia melayani Tuhan, tetapi jiwanya tidak disegarkan. Berapa banyak dari antara kita, khususnya pelayan-pelayan Tuhan, mengalami apa yang dialami Marta. Punya semangat melayani Tuhan, tetapi justru ketika dia melayani Tuhan,
Dia mulai kecewa sama orang, dia mulai kecewa sama pendeta, dia mulai kecewa sama teman-temannya. Jiwanya kering, jiwanya hampa. Seharusnya ketika dia melayani Tuhan, jiwanya disegarkan, rohnya menyala-nyala, tetapi justru yang ada kekeringan. Saudara, kita harus hati-hati. Melayani itu penting, bahkan sangat penting. Tetapi cara kita melayani harus kita perhatikan. Seharusnya pelayanan itu harus membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Pelayanan itu membuat kita semakin disegarkan, bukan semakin mengalami kemerosotan, bukan semakin mengalami kekecewaan, bukan semakin mengalami kekeringan dan kepahitan. Akhirnya kita mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Akhirnya kita mulai menyalahkan orang lain. Akhirnya kita mulai menilai orang lain. Bahkan kalau tidak hati-hati, kita mulai berpikir Tuhan gak peduli sama kita. Tuhan senang kita melayani Tuhan. Tetapi apakah Tuhan senang kalau pelayanan itu membuat kita jadi terluka? Kalau pelayanan itu membuat kita jadi kecewa, menjadi mengalami kekeringan rohani. Itulah yang dialami oleh Marta. Dia hanya peduli, atau dia hanya ingin memuaskan hati Tuhan dengan aktivitas pelayanan. Berapa banyak dari antara kita pernah, bahkan sering mengalami ini? Makanya jangan heran saudara kalau kita temukan ada orang-orang yang dulunya aktif pelayanan, yang dulunya berapi-api untuk Tuhan, yang dulunya total ikut Tuhan. Lewat perjalanan waktu, akhirnya kita temukan dia sudah tidak lagi melayani Tuhan. Bahkan sudah tidak lagi aktif di gereja. Bahkan tidak sedikit yang sudah tidak lagi percaya sama Yesus. Saudaraku, iblis tentunya tidak keberatan saudara melayani. Iblis tentu tidak keberatan saudara melayani. Tetapi iblis akan keberatan kalau saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, hidup di dalam tuntunan Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki saudara lakukan. Itu yang iblis takut. Makanya dia alihkan perhatian kita dengan pelayanan demi pelayanan. Itu Marta. Sementara Maria, apa yang dilakukan Maria? Maria duduk di dekat kaki Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan berbicara. Saya percaya Tuhan Yesus tidak datang ke rumah Maria dan Marta ingin cari makanan. Tidak. Saya sebagai gembala beberapa kali saudara datang ke rumah jemaat. Ketika saya datang ke rumah jemaat, saya harus kecewa. Kenapa? Ketika saya datang ke rumah jemaat, sebenarnya yang saya harapkan apa? Saya bisa duduk, ngobrol-ngobrol, cerita, mengetahui pergumulan mereka, mendoakan pergumulan mereka, menguatkan mereka. Saya datang ke sana untuk itu. Tetapi seringkali yang saya temukan ketika saya datang ke tempat jemaat, jemaat sibuk, mau siapin inilah, mau beli inilah, sampai gak punya waktu ngomong dari hati ke hati. Kadang dalam hati saya berpikir, kalau untuk makan saya bisa beli, saya mampu beli. Saya datang ke situ ingin ngomong dari hati ke hati. Itulah yang dialami Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta bukan cuman sekedar cari makan. Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya kepada Maria dan Marta. Berapa banyak orang datang ke gereja, khususnya pelayan-pelayan Tuhan, orientasinya hanya kewajiban ingin melayani Tuhan. Tetapi pulang dari gereja dia tidak merasakan Tuhan, dia tidak mengalami Tuhan, dia tidak dapat apa-apa. Apakah Tuhan puas dengan pelayanan kita? Tuhan gak puas. Tuhan gak puas. Tuhan ingin ketika kita melayani Tuhan, kita pun mengalami hadirat Tuhan. Kita mengalami pribadi Tuhan. Kalau cuma sekedar nyanyi, sekedar main musik, sekedar khotbah, ada banyak orang yang bisa. Bahkan orang yang tidak percaya Yesus pun bisa. Mungkin mereka lebih hebat, lebih bagus. Tetapi Tuhan mau ketika kita main musik, ketika kita nyembah Tuhan, ketika kita nyanyi, ketika kita khotbah, ada hadirat Tuhan yang kita rasakan dan kita merasakan Tuhan memulihkan hati kita. Itulah waktu yang berkualitas, di mana saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa bicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Kita lihat bagaimana penilaian Tuhan terhadap Marta dan Maria. Ketika Marta sibuk menyiapkan makanan, Maria sibuk duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan Tuhan berbicara. Marta mulai komplain sama Tuhan. Marta mulai tidak nyaman dengan perlakuan Maria. Sampai akhirnya dia protes kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli sama aku? Kau membiarkan aku mengerjakan ini sendiri. Tentu Tuhan menghargai apa yang dilakukan oleh Marta. Tuhan hargai. Tuhan hargai apa yang saudara lakukan dalam melayani Tuhan. Apakah itu main musik, apakah itu singer, song leader, perlengkapan, multimedia, semua Tuhan sangat hargai. Tetapi Tuhan mau ada yang jauh lebih dari sekedar itu. Ada yang lebih berharga dari sekedar saudara melakukan aktivitas pelayanan. Duduk di hadirat Tuhan. Karena itulah yang menyegarkan jiwa kita. Lukas 10 ayat 41 sampai 42 dikatakan, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Berapa banyak kita menyibukkan diri dengan banyak perkara? Apa sih bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil dari kita? Saudara, roh kita itu bagian terbaik. Roh kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, itu yang akan kita bawa kepada kekekalan. Semua yang kita perjuangkan di dunia itu sesaat, sementara. Makanan itu hanya memuaskan Tuhan sesaat. Tetapi hidup yang dipulihkan, hidup yang disegarkan, yang dibawa semakin berseroh dengan Tuhan, sepikir, seperasaan, sekehendak dengan Tuhan, itu yang terpenting dan itu kekal sampai selama-lamanya. Dan itu gak bisa diambil dari kita.
Saudara, berapa banyak kita menghabiskan waktu kita untuk perkara-perkara yang sesaat? Berapa banyak kita menghabiskan hidup kita untuk perkara-perkara yang kekal, yang tidak akan diambil dari kita? Bekerja itu penting, tetapi sementara. Cari uang itu penting, tetapi sementara. Studi itu penting, tetapi sementara. Pernikahan itu penting, tetapi sementara. Kita habiskan waktu kita hanya untuk hal-hal yang sementara. Hiburan itu penting, tapi sementara. Seberapa banyak kita menghabiskan waktu untuk hal yang kekal, yang tidak bisa diambil dari kita. Apa itu? Persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, berseru dengan Tuhan, sepikir, seperasaan, sekehendak dengan Tuhan. Itulah yang kekal. Dan itu yang dipilih oleh Maria. Dia memilih untuk duduk di kaki Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Sudahkah saudara memilih bagian yang terbaik dalam hidup kita? Atau kita menyusahkan diri dengan banyak perkara? Makan, minum, pakai, itu banyak perkara yang menyusahkan hidup kita. Sampai akhirnya kita mulai stres, kita mulai putus asa, kita kecewa, kita kepahitan. Duduk diam di kaki Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, lebih penting daripada aktivitas pelayanan yang kita kerjakan. 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Saat itu Tuhan sedang menegur Saul. Bagaimana ia ingin membawa korban kepada Tuhan, tapi korban yang dibawa itu bukan korban yang berkenan kepada Tuhan. Dia pikir dengan korban itu Tuhan disenangkan. Tapi apa kata Tuhan kepada Saul? Di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ada banyak orang berpikir, kalau dia sudah kasih persembahan kepada Tuhan, Tuhan sudah senang. Kalau dia sudah melakukan aktivitas pelayanan, Tuhan sudah senang. Kalau dia sudah melakukan banyak hal untuk gereja, Tuhan sudah senang. Saudara, apapun yang saudara lakukan, kalau itu tidak digerakkan dari hubungan saudara dengan Tuhan, ketaatan saudara dengan Tuhan, sesungguhnya semuanya itu tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Pelayanan kita, persembahan kita, korban kita, itu hanya berharga di mata Tuhan kalau itu digerakkan oleh ketaatan kepada kehendak Tuhan, ketaatan kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tetapi kalau itu digerakkan oleh kedagingan kita, yang akan menghasilkan kesombongan rohani, yang akan menghasilkan keangkuhan rohani, itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Makanya selalu saya katakan kepada jemaat,
Jangan menghargai orang karena dia kaya. Jangan menghargai orang karena dia punya pengaruh. Jangan menghormati orang karena dia punya jabatan. Hargain dan hormatilah orang karena orang itu menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Karena apapun yang saudara lakukan tanpa digerakkan oleh kasih kepada Tuhan, semuanya itu tidak ada gunanya. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Harta terbaik yang dimiliki manusia adalah waktu. Sekaya apapun kita tidak bisa membeli waktu. Gak bisa. Sekaya apapun. Jadi hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada orang yang kita kasih adalah waktu yang berkualitas. Persembahan terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan adalah waktu persekutuan pribadi kita yang intim dan mesra dengan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan ini. Harta terbaik yang kita miliki itu adalah waktu. Sekaya apapun kita, seterkenal apapun kita, sepintar apapun kita tidak akan pernah bisa membeli waktu. Jadi hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada orang yang kita kasihi adalah waktu yang berkualitas. Persembahan terbaik yang bisa saudara berikan kepada Tuhan adalah waktu persekutuan pribadi kita yang intim dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang mengatakan dia mengasihi Tuhan tapi dia tidak punya waktu hubungan yang intim secara pribadi dengan Tuhan, itu hanya basa-basi. Kalau saya bilang saya mengasihi istri saya harus punya waktu pribadi berdua dengan dia. Kalau saya bilang saya mengasihi istri saya tapi saya gak punya waktu buat istri saya, sesungguhnya ada yang lebih penting bagi saya melebihi istri saya. Kalau saudara katakan saudara mengasihi Tuhan, tetapi saudara bilang gak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, sesungguhnya ada yang jauh lebih penting bagi saudara melebihi Tuhan. Dan Tuhan itu belum segala-galanya bagi kita. Tuhan itu hanyalah pelengkap bagi kita. Dan itu kejahatan di mata Tuhan. Tidak ada yang bisa membeli waktu. Bill Gates, orang yang sangat kaya, terkaya di dunia, pun gak bisa membeli waktu. Uangnya gak mampu membeli waktunya dia. Begitu Tuhan bilang waktumu habis, habis. Sudah berapa banyak waktu yang kita buang dengan sia-sia. Saudara bisa nonton TV berjam-jam. Saudara bisa lihat handphone berjam-jam. Saudara bisa main TikTok berjam-jam. Tapi saudara gak punya waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Begitu saudara masih katakan, engkau mengasihi Tuhan. Begitu murahkah kasihmu kepada Tuhan?
Begitu murahankah kasih kita kepada Tuhan? Coba kita renungkan selama ini. Seberapa penting Tuhan bagi kita? Seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk duduk diam di kaki Tuhan, mengerti kehendaknya, mencari kehendaknya, mengetahui isi hatinya. Seberapa banyak waktu yang kita kasih kepada Tuhan? Atau waktu yang kita kasih kepada Tuhan hanya sisa-sisa dari kehidupan kita? Saya tahu hari-hari ini gak mudah untuk punya waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Coba kita mengaudit waktu kita dari saudara bangun pagi sampai tidur. Berapa banyak waktu kita pakai untuk hal-hal yang berkualitas. Kualitas hidup seseorang sangat ditentukan bagaimana orang tersebut menggunakan waktu yang Tuhan percayakan kepada dia. Kalau kita memakai waktu kita untuk hal-hal yang tidak berkualitas, percayalah hidup kita hidup yang tidak berkualitas. Kalau kita pakai waktu kita untuk hal-hal yang berkualitas, maka hidup kita akan menjadi hidup yang berkualitas. Ada banyak distraction yang mengalihkan perhatian kita, saudara. Saya pun menyadari itu. Tanpa sadar, kadang kita buang-buang waktu, saudara. Ada 3 hal yang kita alami di dalam waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Saudara, mari coba ambil komitmen. Kita memiliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Kalau saya secara pribadi, jam 4 pagi sampai jam 6 itu menjadi momen penting bagi saya. Karena jam 4 pagi sampai jam 6 pagi itu saya pakai untuk menyembah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mendoakan keluarga, mendoakan jemaat, mendoakan bangsa, merenungkan firman Tuhan, mempersiapkan firman Tuhan yang akan saya bagikan. Dan itu waktu-waktu yang paling indah bagi saya. Jam 4 pagi, saudara. Sama seperti khotbah kita minggu lalu, Tuhan Yesus pagi-pagi benar Dia keluar bersekutu dengan Papanya. Supaya kita punya waktu dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita alami di dalam waktu yang berkualitas dengan Tuhan itu? Bukan berarti di kantor saudara tidak punya waktu yang berkualitas. Bisa, saudara, bisa. Makanya kita ada ibadah harian 3 kali sehari, saudara. Itu sebenarnya momen terpenting dalam hidup kita kalau saudara melakukan dengan cara yang benar. Ibadah harian, bukan membaca ibadah harian, tetapi melaksanakan ibadah harian. Saya khawatir kita tidak melaksanakan ibadah harian, tetapi membaca ibadah harian. Yang penting sudah dibaca, agak pede untuk centang. Tentu bukan itu tujuannya, saudara. Tapi kita melakukan. Karena di dalam ibadah harian itu, kita ada waktu untuk merenungkan, bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Walaupun mungkin cuma 10 menit. Rata-rata 10 menit. Tapi kalau saudara lakukan itu 3 kali sehari dengan berkualitas, saya percaya hidup kita pasti berkualitas. Pasti berkualitas.
Kita bisa ganti status TikTok, status Facebook 5 kali sehari. Kenapa kita nggak bisa ibadah harian 3 kali sehari? Kenapa? Karena bagi kita itu bukanlah hal yang terpenting. Kalau saudara tahu itu terpenting, saudara akan prioritaskan, saudara akan perjuangkan. Kenapa saudara tidak mengambil waktu yang berkualitas dengan Tuhan? Karena saudara tidak menganggap itu penting. Kalau saudara anggap itu penting, saudara akan perjuangkan apapun tantangannya. Pertanyaannya, sejauh mana persekutuan dengan Tuhan itu penting bagi kita? Saya kadang sedih melihat anak-anak Tuhan. Dia tidak menganggap hubungan dengan Tuhan itu penting, tetapi dia ingin dianggap Tuhan penting. Dia tidak memprioritaskan Tuhan, tetapi dia ingin Tuhan memprioritaskan dia. Bukankah ini kesombongan? Dia memperlakukan Tuhan itu bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai pesuruh atau sebagai pembantu. Ada 3 hal yang kita alami di dalam waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Yang pertama, mengizinkan Tuhan untuk mengajari kita mengerti firman Tuhan. Lihat Maria. Di dalam Lukas 10 ayat 39 tadi dikatakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Apa yang kita lakukan ketika kita datang kepada Tuhan? Mendengarkan perkataannya, saudara. Mendengarkan perkataannya. Seberapa penting perkataan Tuhan itu berharga bagi kita? Seberapa berharganya firman Tuhan bagi kita? Saudara tahu, langit dan bumi dan segala isinya cuma diciptakan Tuhan dengan firman. Saudara tahu, Lazarus yang sudah mati, dikuburkan, sudah bau busuk, Tuhan hanya bangkitkan dengan firman. Saudara tahu, kalau saudara hidup di dalam firman, tidak ada yang mustahil bagi kita. Makanya iblis berusaha membuat kita tidak mencintai firman. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau saudara hidup di dalam firman, tidak mungkin kita tidak berhasil. Yohanes 15 katakan, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Ambillah waktu berkualitas di hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan lewat merenungkan firman Tuhan. Izinkan Tuhan mengajari kita sampai firman itu berbicara kepada hidup kita. Dan saya percaya ketika firman Tuhan itu berbicara kepada kita, maka akan ada belenggu yang dipatahkan, belenggu ketakutan, belenggu dosa, belenggu kekhawatiran. Alkitab katakan, kalau engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan engkau. Kenapa hidup kita selama ini tidak merdeka? Tidak bisa bebas taat kepada Tuhan, tidak bisa bebas mengampuni, tidak bisa bebas melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, nggak bisa bebas mengasihi karena kita dibelenggu. Izinkan firman Tuhan itu
melepaskan kita, memerdekakan kita. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh merenungkan Taurat Tuhan, taat kepada firman Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan, hidupnya pasti berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak akan pernah sama. Tetapi orang yang tidak menghormati firman Tuhan, yang tidak mau tunduk kepada firman Tuhan, maka saat itu engkau akan dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Jadi hal pertama yang kita lakukan saat kita punya kualitas waktu yang berkualitas dengan Tuhan, renungkanlah firman Tuhan. Renungkan, bukan sekedar dibaca, merenungkan. Tidak cukup merenungkan, lakukan. Ketika engkau taat kepada firman Tuhan, maka engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Yang kedua, apa yang kita alami ketika kita memiliki waktu yang berkualitas di hadapan Tuhan? Tuhan akan mampukan kita untuk mengerti prioritas utama dalam hidup kita. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Perhatikan ini. Saya banyak temukan orang Kristen hidup di dalam masalah demi masalah karena dia tidak mengerti prioritas hidup dengan benar. Ada hal-hal terpenting, ada hal yang sangat penting, ada yang penting, ada yang kurang penting, ada yang tidak penting. Saudaraku, jangan korbankan hal-hal yang terpenting demi perkara-perkara yang kurang penting, apalagi untuk hal-hal yang tidak penting. Jangan korbankan perkara kekekalan demi perkara-perkara duniawi. Jangan korbankan perkara-perkara rohani demi perkara-perkara kedagingan, jasmani. Ketika engkau korbankan hal-hal yang terpenting untuk hal-hal yang kurang penting, apalagi yang tidak penting, saat itulah hidupmu masuk ke dalam masalah. Kapan kita tahu itu penting atau tidak penting? Saat kita duduk di hadirat Tuhan. Saudaraku, setiap hari itu kita diperhadapkan kepada pilihan demi pilihan. Dan kita harus memutuskan. Keputusan saudara hari ini itu sangat menentukan apa yang saudara alami waktu-waktu ke depan. Apa yang menjadi tolak ukur saudara di dalam membuat keputusan? Kalau saudara melakukan keputusan, membuat keputusan digerakkan oleh sekedar ingin, sekedar puas, sekedar bangga, maka di belakang ada harga yang harus saudara bayar. Jadi ketika kita duduk di hadirat Tuhan, memiliki waktu yang berkualitas kepada Tuhan, maka kita akan mengerti apa sebenarnya yang terpenting dalam hidup ini, apa yang kurang penting, apa yang tidak penting, apa yang perlu diperjuangkan, apa yang perlu dikorbankan. Ketika engkau mengerti akan hal ini, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Tetapi kalau engkau menghabiskan waktumu, tenagamu, uangmu untuk hal-hal yang kurang penting, siap-siap hidup kita penuh dengan masalah. Saya banyak temukan
Masalah itu timbul karena orang tidak bisa menetapkan prioritas hidup dengan benar. Banyak orang mengorbankan hal-hal yang terpenting untuk hal-hal yang kurang penting. Yang penting egonya terpuaskan, yang penting gengsinya terpuaskan, yang penting dia dipuji-puji orang. Tapi di belakang dia harus membayar harga yang sangat mahal. Tapi ketika saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya waktu bersekutu dengan Tuhan, ketika saudara ingin memutuskan segala sesuatu, Tuhan, yang mana yang harus saya putuskan? Tuhan kasih tahu, ini loh, ini loh, ini loh. Saudara, saya tidak akan bahas ini lebih dalam karena pelajaran ini sangat rumit. Menentukan apa yang terpenting, mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, tidak penting tidak mendesak. Itu ada, saudara. Kalau saudara tidak bisa menetapkan ini, maka hidup kita akan hidup di dalam masalah demi masalah. Lukas 10 ayat 42 dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, perhatikan. Pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan merupakan pelayanan yang digerakkan dari hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Jika pelayanan yang dikerjakan tanpa digerakkan oleh hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, maka pelayanan yang kita lakukan itu akan menghasilkan kekecewaan, keletihan rohani, kesombongan rohani, dan tidak jarang kita akan menghakimi orang lain. Jadi kalau engkau nyaman melayani Tuhan, tetapi engkau bisa nyaman tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, itu sebenarnya lampu kuning bagi kita, bahwa kita sudah terjebak kepada agamawi, dan Tuhan tidak tertarik pelayanan yang digerakkan agamawi. Tuhan dipuaskan dengan pelayanan yang digerakkan oleh cinta akan Dia. Orang yang mencintai Tuhan itu akan punya kerinduan untuk bersekutu dengan Dia. Orang yang mencintai Tuhan, dia akan menyediakan waktu yang terbaiknya untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi catat ini baik-baik. Pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan merupakan pelayanan yang digerakkan dari hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Pelayanan yang kita kerjakan tanpa digerakkan hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, maka pelayanan itu akan menghasilkan kekecewaan, keletihan rohani, kesombongan rohani, dan cenderung menghakimi orang lain. Bukankah itu yang dilakukan oleh Marta? Dia berusaha melayani Tuhan, tapi dia gak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Akhirnya dia mulai kecewa sama Marta. Dia mulai kecewa sama Tuhan. Dan dia mulai menghakimi Maria, saudara. Jadi kalau saudara lihat para pelayan-pelayan Tuhan mulai sibuk menghakimi orang lain, sibuk protes tentang orang lain, saya bisa pastikan orang ini tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena dia berusaha membandingkan dirinya dengan orang lain,
Sehingga dia merasa dia lebih hebat, dia lebih baik, dia lebih rohani dari orang lain. Yang terakhir, apa yang akan kita dapatkan lewat waktu yang berkualitas dengan Tuhan? Waktu yang berkualitas dengan Tuhan akan menyegarkan jiwa kita, saudara. Tentu akan menyegarkan jiwa kita. Mazmur 138 ayat 2-3 dikatakan, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ketika kita punya waktu bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan katakan, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Kalau jiwa kita kuat, saudara, jiwa kita segar, sesulit apapun masalah, engkau pasti bisa menanggungnya. Engkau akan menang atas setiap permasalahan itu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar kita bisa disegarkan? Milikilah waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Dan untuk memiliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan, itu harus direncanakan. Harus direncanakan dan butuh komitmen, saudara. Butuh komitmen. Saudara boleh ngambil waktu terserah. Apakah pagi-pagi jam 4 pagi, jam 5 pagi, atau siang waktu istirahat kerja. Tapi pastikan itu berkualitas. Seperti engkau ketemu dengan pacarmu pertama kali. Bagi saudara yang pernah pacaran jatuh cinta pertama kali, saudara kalau ketemu dengan Tuhan harus melebihi saat ketemu pacar pertama kali. Ketika saudara membaca firman Tuhan, harus membacanya melebihi ketika saudara menerima surat atau pesan dari pacarmu. Sehingga firman itu akan masuk dalam hidup kita, merasuk kepada jiwa kita, dan itu akan memulihkan jiwa kita. Maka kita akan lihat hidup kita disegarkan dan kita hidup dalam berkemenangan. Mari kita tundukkan kepala kita, dimanapun saudara yang sedang mengikuti ibadah ini. Saudara, berapa banyak waktu yang saudara buang sia-sia untuk perkara-perkara yang kurang penting? Berapa banyak waktu yang saudara bagikan, saudara berikan untuk Tuhan secara berkualitas? Komitmen kita untuk memberikan waktu yang berkualitas kepada Tuhan, itu akan menentukan kebugaran rohani kita. Itu akan menentukan kualitas hidup kita. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita minta ampun kalau selama ini waktu yang kita berikan kepada Tuhan hanyalah waktu yang sisa-sisa. Tapi kita berharap yang terbaik dari Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu,
bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tuhan, bawa hati kami mencintai hadirat-Mu, mencintai firman-Mu. Ampuni kami kalau masih ada berhala di dalam hidup kami, sesuatu yang lebih berharga dari Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Kami mau runtuhkan segala berhala yang menguasai hidup kami. Bawa kami berserah dengan Tuhan. Merdekakan umat-Mu, pulihkan umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Materaikan firman-Mu ini, Roh Kudus, Engkau terus berbicara lewat firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu karena kami percaya Engkau mendengar setiap seru doa kami. Karena kami percaya Engkau mengasihi bangsa Indonesia, mengasihi kota Tulung Agung. Tuhan, saat ini kami mohon belas kasihan Tuhan. Curahkan anugerah-Mu, curahkan belas kasihan-Mu, curahkan keselamatan yang daripada-Mu. Biar bangsa ini mengalami revival, biar bangsa ini mengalami lawatan Tuhan. Jamah bangsa ini Tuhan, curahkan roh-Mu, curahkan hujan pertobatan, jelikan mata rohani penduduk bangsa ini untuk bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Yesus Kristus, dan bangsa ini menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati Indonesia, pulihkan bangsa ini. Kami percaya Engkau punya rencana atas Indonesia. Apapun yang terjadi atas bangsa ini semua di dalam kontrol Tuhan. Kami serahkan bangsa ini masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami tahu hanya Tuhan yang bisa menghentikan pandemi COVID-19 ini. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan Indonesia. Hanya Tuhan yang sanggup menolong bangsa ini Tuhan. Karena itu kami mohon belas kasih-Mu, pulihkan Indonesia. Mampukan bangsa ini untuk bisa menyelesaikan masalah pandemi ini Tuhan. Masalah krisis yang sedang terjadi, baik itu krisis ekonomi, krisis sosial. Tuhan, tolong bangsa ini Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan. Biar gereja yang bisa menjadi berkat atas Indonesia. Berkati para pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan tempatkan di bangsa ini.
Kami berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami berdoa buat semua anggota DPRD, semua anggota DPR Tuhan, semua anggota MPR, semua anggota DPD Tuhan, semua menteri beserta staf-stafnya, semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa Tuhan, RT, RW, semua pegawai negeri sipil, semua pegawai BUMN yang Tuhan percayakan mengelola bangsa ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan memenuhi mereka, takut akan Tuhan berikan kepada mereka. Engkau tuntun mereka di dalam membuat setiap kebijakan-kebijakan atas bangsa ini Tuhan. Berkati semua program-program di dalam penanggulangan COVID-19, penanggulangan krisis ekonomi yang sedang terjadi ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Pakai anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan untuk menjadi terang, untuk menjadi jawaban Tuhan atas bangsa ini. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam anugerah Tuhan. Berkati TNI, Polri, para medis, semua dokter, semua perawat, semua bidan, semua analis, semua gugus tugas. Tuhan, kami bawa mereka semua orang yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, poliklinik. Tuhan, tolong mereka, lindungi mereka, kuatkan mereka, hikmat-Mu menuntun mereka. Khususnya saat mereka menangani pasien COVID Tuhan. Jamah semua pasien COVID yang ada di bangsa ini Tuhan. TNI, Polri kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan berkati mereka Tuhan, di dalam menjaga keamanan Tuhan, di dalam mengawal vaksinasi Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan mereka semua ke dalam anugerah Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka. Berkati semua proses vaksinasi yang sedang terjadi, biar semua berjalan dengan baik Tuhan, sesuai yang direncanakan Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Engkau memberkati bangsa ini, Engkau memulihkan bangsa ini. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Bawa kami terus bersekutu dengan Tuhan, mengerti kehendak-Mu, taat pada kehendak-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tuntun dan sertai langkah-langkah kami. Jangan biarkan kami melangkah tanpa tuntunan Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Roh Kudus yang menyertai kami. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit Tuhan, sembuhkan apapun sakit penyakit mereka. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan, dengan takut dan gentarakan Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu, jauhkan umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari COVID-19. Jauhkan setiap umat-Mu dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mendukakan hati-Mu. Berkati umat-Mu, pakai umat-Mu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami sepanjang minggu ke depan. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa terus Pak Bambang, Bu Bambang beserta semua keluarga besarnya, anak cucu menantunya Tuhan. Tuhan, kami mohon perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Jauhkan mereka dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari rancangan-rancangan orang jahat. Jauhkan mereka dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang mendukakan hati-Mu, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuntun mereka semua hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya dimanapun berada. Engkau jagai, lindungi, tuntun, sertai langkah-langkah mereka. Bawa mereka masuk dalam rencana Tuhan, bawa mereka masuk untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang di masa-masa sulit ini. Kami berdoa sepanjang minggu ini ada terobosan, ada mujizat Tuhan. Buka jalan atas setiap masalahnya. Berkati karyawannya, hikmat bijaksana takut akan Tuhan berikan kepada semua karyawannya. Lindungi karyawannya dari pandemi, dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Barata ini sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati. Terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, kau akan sebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang yang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu selama-lamanya. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita selesai. Untuk minggu depan kita masih menunggu berita. Kalau sesuai rencana pemerintah seharusnya minggu depan kita sudah bisa ibadah onsite. Tetapi walaupun minggu depan kita ada ibadah onsite, kita tetap sediakan ibadah online-nya. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk kita melaksanakan ibadah onsite. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan, dan persembahan misi, saudara bisa menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan.